Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat titik di mana di situ? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga diberkahi, dirahmati Allah malam hari ini. Hari yang berbahagia, malam yang berbahagia, karena insya Allah malam hari ini kita akan tolabul ilmi, ya, belajar bersama dengan Kiai Haji Dudi Muttaqin. Untuk apa? Untuk persiapan kita menjelang bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, ya, 1 bulan ke depan insya Allah kita akan menggapai bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan ini dan menyampaikan kita di bulan Ramadan. Dan sebagai bentuk kesungguhan kita, insya Allah 3 masjid di Masjid Cimahi Utara bekerja sama mengadakan kegiatan tabligh akbar online ini, yaitu Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Iman, dan Masjid Al-Mansur. Untuk berkahnya acara ini, Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Munzori. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Fal yatafaddal mashkuran, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian kita telah mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari Ustaz Mughori. Jazakallahu khairan katsira. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Sinergi 3 Masjid yang insya Allah akan diwakili oleh Ketua DKM dari Masjid Al-Mansur yang insya Allah akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Asif. Dipersilakan, tafadhol Ustaz. Hatur nuhun Pak Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kiai Haji Dudi Mutakin Damang, Pak Haji. Yang terhormat para alim ulama. Alhamdulillah. Yang terhormat para alim ulama dan para ustadz. Yang terhormat Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Teguh Smedi dan seluruh pengurus. Kemudian yang terhormat Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Bapak Haji Ahmad Ghazali dan seluruh pengurus. Yang terhormat seluruh pengurus DKM di Masjid Al-Mansur. Yang terhormat seluruh majelis taklim serta lembaga dan komunitas dakwah, baik DMT Babul Zanah Bandung Barat, MT PBI Pengajian Bukit Indah KBB, MT Usakul Zanah KBB, Skema KBB, MT Nurul Iman Kota Cimahi, dan Lembaga Tarbiyah Islamiyah. Dan yang terhormat dan saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini.
Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena atas nikmat dan izinnya dari sekian yang menerima undangan dari kami, jemari kita yang diringankan mengklik link undangan Zoom ini untuk menghadiri takbir akbar online di malam hari ini. Semoga semua yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dibimbing untuk selalu mengingat asmanya di setiap nafas kita. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk selalu bersolawat di setiap waktu. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kami mewakili penyelenggara, yaitu dari Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Iman, dan Masjid Al-Mansur, memberikan kata sambutan. Alhamdulillah, pada hari ini, bertepatan dengan tanggal 3 Saban 1443 Hijriah, kami bersinergi menyelenggarakan takbir akbar online dengan tema Isra Mi'raj sebagai momentum evaluasi dan kesiapan diri menyambut Ramadan. Kami selaku penyelenggara sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam sudah sewajarnya kita mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semuanya itu semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita dapat lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjalankan perintahnya sekaligus dapat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita hari ini akan diisi dengan tausiah agama yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Dudi Mutakin. Atas nama penyelenggara, saya berharap semoga pengetahuan agama yang khususnya mengenai tema di atas yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Kiai Haji Dudi Mutakin nantinya benar-benar dapat kita cermati dengan baik, dapat kita hayati dengan baik, dan selanjutnya dapat diamalkan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan. Sebelum saya tutup kata sambutan ini, saya mewakili seluruh penyelenggara. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semuanya itu kehilapan kami yang tidak kami sengaja. Kami pun bersedia menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk ke depan agar lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Asep atas sambutannya. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya kita sampai pada inti acara kita, yaitu tablik akbar online, kajian bersama Kiai Haji Dudi Mutakin. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan penyajian materi dari beliau. Maka persiapkan hati, pikiran, dan konsentrasi kita. Insya Allah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan mendengarkan nasihat dari beliau. Dan Bapak Ibu yang akan bertahan sambil berjalan materi bisa disampaikan melalui chat. Insya Allah kami akan sampaikan di 15 menit terakhir ya kepada Ustaz untuk bisa di-sharingkan, atau nanti di 15 menit terakhir juga akan diberi kesempatan untuk mengaktifkan audio untuk yang akan bertanya dengan cara mengangkat tangan atau raise hand ya, ada icon raise hand, sehingga nanti saya akan pilih di antara Bapak Ibu yang kira-kira bisa karena keterbatasan waktu. Baik, Pak Kiai, nampaknya sudah waktunya. Insya Allah kami sudah siap. Insya Allah mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah, dan kami persilahkan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, alaihi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. ini kebetulan, Masya Allah. Jadi pas tadi sambutan, videonya langsung hilang. Kameranya nggak berfungsi. Masya Allah.
Di sini ada tulisan apa? Ya, ada tulisan. Ya Allah. Bentar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya. Iya, Ustaz. Ah, itu nggak ada gambarnya. Blank. Nah, baik kita lanjutkan sajalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hidup di tengah jalan. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hamba-hamba Allah yang selalu mengharapkan ridha Allah. Kesungguhan kita saat ini berharap Allah mengantar kita untuk bisa menjadi hamba yang dicintainya. Dengan sungguh-sungguh kita hadapi bulan Ramadan ini dengan apa yang saat ini kita siapkan. Bahkan kita siapkan Ramadan kita sebaik-baiknya. Menghadapi Ramadan, Rasulullah menghadapi kondisi bahwa la haula wala quwata illa billah. Rasulullah menghadapi tahun itu adalah amul huzni, tahun penuh kesedihan. Pamannya Abu Thalib mangkat ya, pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya juga pulang, Khadijah Al-Kubra. Itu luar biasa. Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Nah, kemudian apakah kepulangan mereka betul-betul membuat Rasulullah sedih? Ya, sangat sedih Rasulullah. Sangat sedih kepulangan ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintainya. Nah, kemudian Allah menghibur Rasulullah SAW dengan membawa Rasulullah SAW untuk berangkat menuju Sidratil Muntaha. Ini luar biasa. Nah, hadirin, ini saya coba juga pakai handphone, nggak ada juga ininya apa namanya. Sebentar. Belum ada. Mohon maaf Bapak Ustadz, mohon maaf Ustadz, barangkali bisa dibantu. Di bagian bawah itu ada gambar video, mohon diklik. Ya, sudah semuanya Pak, sudah. Nah, sebentar. Di sini masih terlihat tercentrang nih Ustaz. Ada juga ini nih, saya double aja. Sekarang udah kelihatan. Ya, saya double aja pakai handphone. Nah, alhamdulillah. Sebentar, saya tinggal dulu sebentar. Yep. Baik, kita menunggu Ustaz Dudi untuk masuk kembali karena gangguan teknis terkait dengan video Zoom ya. Baik, saya juga menyapa Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Haji Indra ya, dari Soreang juga hadir. Kemudian juga sahabat-sahabat kita dari Majelis Taklim yang ikut mendukung kegiatan ini. Ada Majelis Taklim Usyakul Jannah, ya. Ada Majelis Taklim Babul Jannah, ada pengajian juga di PBI, ya, pengajian Bukit Indah, dan juga Majelis Taklim di Nurul Iman. Ya. Sudah, Ustaz Dudi udah Ustaz? Ya. Oh, baik, Ustaz sudah siap Ustaz. Alhamdulillah. Jadi backgroundnya kelihatan ini aslinya loh. Iya. Masya Allah. Silakan. Hadirin, Rasulullah pada saat hadir pada tahun kesedihan itu, Rasulullah betul-betul galau karena Rasulullah betul-betul dipukul ya oleh keadaan orang-orang yang dicintainya pulang.
Subhanallah. Allah. Suaranya hilang nih. Manusia berada di puncak kenikmatan hidup. Satu langkah lagi, liqa Rabbi, bertemu dengan Allah. Itu luar biasa. Nah, Rasulullah rela Pak Teguh untuk kembali lagi, Bu Imas, kembali lagi ke Mekah yang tandus bebatuan. Rasulullah rela pulang lagi. Karena apa? Sepanjang perjalanannya, Masya Allah, Rasulullah melihat wanita disiksa oleh Allah di neraka. Dan banyak orang-orang miskin mendapatkan surga. Demi keselamatan mereka yang mungkin akan masuk neraka, Rasulullah rela melakukan kembali kewajiban sampai usia 63 tahun di dunia. Dan kembalinya ke Mekah, ke tempat yang penuh bebatuan dan tandus. Itu. Jadi tidak ada alasan saya untuk tidak suka kepada Rasul. Tidak ada alasan untuk saya melupakan jasa besar Rasul itu. Kenapa? Karena beliau rela untuk pulang kembali ke Mekah. Nah, ada apa di sana? Ada apa dengan perjalanan Rasul? Rasulullah waktu itu belum sepenuhnya menganggap Allah itu maha besar. Meskipun keimanannya sudah full, penuh. Jadi apa yang sedang diajarkan oleh Allah kepada Rasul pada saat Mi'raj ke Sidratil Muntaha, yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah harus yakin bahwa Allah maha besar. Nah ini Pak Ghazali. Ini Ustaz Asep. Ketika kita menyatakan Allah maha besar, tidak ada lagi masalah yang besar. Semuanya kecil saja. Tapi ketika kita menyatakan bahwa Allah ini, artinya belum yakin bahwa Allah ini maha besar. Kita masih kecil. Menganggap Allah bahkan mungkin tidak ada ya. Ketika kita punya problem, kita menangis seolah-olah kita tidak punya Allah. Tidak ada Allah. Padahal subhanallah. Pada saat itu, ketika kita besarkan Allah, ketika Rasulullah sudah bertemu dengan keagungan Allah di Sidratil Muntaha, terasa sudah semua masalah kecil saja. Jadi kalau sekarang di antara kita, ya, Ibu Sri, Pak Yudi, Bu Gina, Bu Tuti, ya, semua kita, Pak Asep, Ustaz Uus, kalau Ustaz Uus menganggap masalah besar, itu artinya Ustaz Uus sedang menganggap Allah kecil. Gitu. Tapi kalau sudah mengagungkan Allah, berarti kita akan merasakan bagaimana kecilnya masalah. Nah, Rasulullah diajak seperti itu untuk mengagungkan Allah. Nah, ini tazkiyatun nafs yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah, membersihkan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kecil, Rasulullah 3 kali mengalami operasi belah hati ya untuk dibersihkan oleh para malaikat, itu 3 kali. Waktu sangat kecil, sudah besar saat mengembala, dan pada saat Rasulullah berjalan bermain bersama teman-temannya, Rasulullah dibelah oleh Jibril. Masya Allah. Dan pembersihan yang terakhir ketika Rasulullah berangkat ke Sidratil Muntaha setelah ditinggal oleh orang-orang yang sangat dicintainya, Abu Thalib, Khadijah, dan anaknya Ibrahim. Oh, kenapa Rasulullah sedih? Masih ada persaingan antara tauhid Allahu Ahad dengan rasa cinta kepada Abu Thalib. Sampai menangis. Sampai menangis saat ditinggal oleh istrinya. Saat ditinggal oleh
pamannya. Padahal kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu belum. Amul Husni, kesedihan sepanjang 1 tahun itu dibereskan oleh Allah dengan membawa Rasulullah berangkat ke Sidratil Muntaha. Pemahamannya, pakai apa Rasulullah berangkat ke sana? Pakai buruk. Saya tidak nyebut kendaraan, karena perjalanan Rasulullah menuju Sidratil Muntaha adalah perjalanan gaib. Perjalanan yang tidak biasa dan tidak perlu kita terjemahkan dengan kebiasaan kita. Kebiasaan kita kalau berangkat berkendaraan. Jadi menganggap bahwa Rasulullah pun memiliki kendaraan, memakai kendaraan, padahal tidak. Buruk itu bisa saja kecepatan kilat, bisa saja satu bentuk perjalanan penuh barokah buruk. Ya, sangat tergantung bagaimana menulisnya. Rasulullah berangkat karena barokna haulahu tadi, penuh berkah di sekitarnya, diterjemahkan juga itu sebagai kendaraan. Buat Allah tanpa kendaraan pun sangat mudah. Kun fayakun. Berangkat. Itu Rasulullah. Apakah Rasulullah berjalan ke sana dengan ruhnya saja atau dengan fisiknya? Mau ruhnya saja, mau dengan fisiknya, mau dengan teman-temannya se-RW, buat Allah Maha Kuasa. Tidak usah kita pikirkan. Yang harus kita lihat adalah hikmahnya. Dan yang luar biasa, meskipun Rasulullah sangat mencintai Allah, tapi Rasulullah juga mencintai umatnya. Rasulullah mendengar usul para nabi. Kata Nabi Musa, pulang lagi. 50 kali sholat sehari semalam umatmu tidak akan sanggup. Pulang lagi. Pulang, setelah itu dapat berita 25 kali waktu sholat. Kata Nabi Isa, pulang lagi, umatmu gak akan sanggup. Berangkat lagi Rasulullah ke Sidratil Muntaha, nawar. Sampai akhirnya Allah memberikan izin 5 kali. Subhanallah. Kata Nabi Isa, pulang lagi, tawar. Nggak akan sanggup umatmu. Kata Rasulullah, saya sudah malu. Para nabi mencintai umat Muhammad. Itu catatannya. Para nabi mencintai umat Muhammad. Padahal, lantardo ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-Baqarah 120. Dinyatakan tidak akan pernah ridho orang Yahudi Nasrani kepada umat Islam. Sesama agama samawi tidak ridho kepada umat Islam. Sampai kita ikut mereka. Apalagi agama yang bukan agama samawi. Rohingya, muslimin dibantai oleh mereka yang bukan beragama samawi. Iya kan? Uighur, muslimin dibantai oleh orang yang bukan beragama samawi. Nah, kemudian di India sekarang bukan oleh agama samawi. Nasrani Yahudi tidak akan memperlakukan itu kepada umat Islam. Tapi hatta tatabi'a millatahum, sampai kita ikut milah mereka, ikut pola pikir, ajalan, pola rasa, perilaku mereka. Dan dalam surat Al-Isra itu ada kabar gembira, sebetulnya Allah mengingatkan kepada Bani Israel, jangan kau melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, kesombongan 2 kali di muka bumi. Allah yang akan menghancurkannya. Apakah sekarang sudah menjadi keangkuhan Yahudi yang kedua? Dengan program Yahudi menyebarkan virus untuk kita semua. Saya menyadarinya gitu, Ustaz Asep. Jadi pada saat terjadi pandemi pertama itu, hari pertama, rame. Saya langsung mengambil keputusan madrasah pulang, libur. Itu 10 hari sebelum 10 atau seminggu lah sebelum ada berita PSBB. Dan majelis talim saya juga di wilayah Cimahi, di Kebun Kopi, saya tutup. Sebelum majelis talim yang lain tutup, sudah saya bubarkan itu. Karena saya tahu ini penyerangan kepada umat Islam. Betul. Wallahu alam, tapi yang jelas Rasulullah menjadi ringan bebannya setelah Mi'raj. Mungkin nggak kita Mi'raj ini Pak Halim Al-Fikri? Mungkin. Bisa kita Mi'raj? Ya.
Ustadz Abu Fikri, Ustadz Abu, ini namanya masjidnya Masjid Al Fikri ya. Ustadz juga bisa Mi'raj, Pak Wahono juga Mi'raj, bisa Pak Wahono. Mi'rajnya gimana? Mi'raj kita, Mi'rajul Mu'minun itu sholat. Mi'rajnya orang-orang beriman itu sholat. Nah, sudah kita lakukan sholat. Kemudian sholat itu harus bagaimana sih? Saya mohon sepanjang Ramadan ini ajakan saya kepada semua. Ya, Dr. Wiwi juga ada di sini. Ajakan kepada semua. Apa ajakannya? Temukan dalil-dalil tentang sholat kita. Bagaimana mencuci tangan saat berwudu. Harus tahu dalilnya. Minimal pernah membaca. Supaya apa? Kita tidak termasuk orang yang beribadah hanya ikut-ikutan. Tapi ibadah kita betul-betul kita lakukan dengan dalil. Nah itu harus Ustaz Asep. Setiap hari nanti ada kertas di masjid kita, di masjid-masjid kita ada kertas tentang tata cara berwudu. Membasuh tangan, ini dalilnya, ya kan? Membasuh wajah, ini dalilnya. Mencuci kaki, ini dalilnya, dan seterusnya. Takbir seperti apa, ini dalilnya. Terus tidak usah kita takut menghadapi perbedaan persepsi. Udah, jalankan saja. Yang penting umat semua tahu, oh ini dalilnya, gitu. Supaya kita tidak termasuk hanya orang ittiba terus dari dulu. Apalagi taklid, ikut-ikutan tanpa dasar. Jadi ajak jamaah kita untuk tahu tentang dalil-dalil di sholat. Kenapa? Karena perintah sholatnya hadir dalam Isra Mi'raj luar biasa. Hadir dari pengorbanan Rasulullah dari setelah Rasulullah sampai di Sidratil Muntaha turun lagi ke muka bumi. Ini pengorbanan yang luar biasa ini. Bukan sembarangan. Kalau Ustadz sudah sampai di sebuah istana dan sudah diservis luar biasa oleh pemilik istana, dan Ustadz disiapkan juga jodoh yang luar biasa di sana. Terus di sana tidak ada lagi kewajiban apa-apa. Kira-kira berani nggak pulang lagi ke Surabaya, Ustadz? Pulang lagi ke Bandung, pulang lagi ke Cimahi, berani nggak? Nggak berani kita. Rasulullah pulang lagi. Itu luar biasa. Nah, jadi sholat mensucikan kita. Kemudian ada apa dengan sholat? Masya Allah. Takbir kita membuat kita kecil. Bahkan ketika saya mengucapkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, pas Alhamdulillahirabbil alamin, itu luar biasa, memukul dada. Kenapa pengalaman terjadi lagi, Ustaz Asep? Saya di Arafah hanya membaca surat Ar-Rahman saja bolak-balik, karena saya tahu surat Ar-Rahman adalah surat yang memukul kita. Kurang nikmat Allah gitu kan, pukulan Allah itu. Sebetulnya surat Ar-Rahman itu kasih sayang Allah, dan Allah menyampaikannya dengan marah. Tapi marah Allah penuh kasih sayang. Kalimat marahnya, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba, nikmat Allah yang mana yang akan kau dustakan. Itu luar biasa itu. Kalau kita mungkin tidak seperti itu ya, Bu Riri pada saat dia mendapatkan anak yang tidak taat sama ibu, mungkin ibu saking keselnya, kalau kita pakai nafsu, akan bicara kepada anaknya, kurang apa mama, kan itu ya, bahasanya gitu. Paus juga ketika istrinya agak bandel, bapak tuh kurang apa ma? Oh, itu. Dan Allah juga negur kita dengan kalimat yang sama. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziba, nikmat Allah yang mana yang akan kau dustakan. Saya baca berulang-ulang. Di Arafah, Pak. Di Arafah, Bu, saya baca itu. Terus kemudian saya ucapkan lagi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu saya ucapkan juga. Sampai terasa betul tiba-tiba saja ada anugerah, entah dari mana. Perasaan saya tiba-tiba merasakan Pak Wahono betapa besarnya Allah. Setelah saya merasakan betapa besarnya Allah, baru saya di sana beristighfar, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sakit hati.
Pak Asep setiap hari datang ke rumah saya, ngirim kerupuk dari Al Mansur kan. Besoknya nasi kuning. Satu saat ngirim juga makanan yang lain, terus ngirim setiap hari. Saya cukup mengucapkan terima kasih, jazakumullah, terima kasih kan gitu. Tiba-tiba Pak Uus datang menjelaskan kepada saya, Pak Asep suka kesini ya, Pak Asep mana Al Mansur? Iya, emang kenapa? Suka apa? Ngirim. Ngirim apa ini makanan? Saya dipeluk oleh Pak Uus. Tahu siapa Pak Asep? Nggak tahu. Emang kenapa? Dia DKM Al Mansur? Bukan. Dia adalah raja, dia adalah orang hebat, dia adalah orang terhormat, dia adalah orang hebat pokoknya. Kira-kira saya ngegeter nggak mendengar kabar itu. Padahal setiap hari saya dapat kiriman dari Pak Asep. Ngegeter saya. Pas Pak Asep besoknya datang lagi ngirim, serta-merta saya tunduk, dan mungkin tidak langsung saya terima pemberiannya, dan langsung saya minta maaf kepada Pak Asep. Apunten. Manawite Pak Asep, nu mana? Manawite saya tidak tahu, karena saya juga ikut paguyuban Asep-Asep se-Indonesia. Ternyata Pak Asep ini berbeda, ya Allah. Hapunten, maafkan saya Pak Asep. Mungkin saya akan minta maaf habis-habisan. Kenapa saya minta maaf habis-habisan? Karena saya malu. Ternyata yang memberi kepada saya adalah sosok terhormat. Bagaimana dengan kalimat alhamdulillah kita dalam sholat Pak Abar? Ya, ketika Pak Abar dapat untung nih dari Eco Power, Eco Racingnya, misalnya ya dagang misalnya, dapat untung itu dari Allah, sudah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah kita baru alhamdulillah dalam lisan saja. Padahal Pak Wahono, kalau kita tahu siapa yang memberi kepada kita, mungkin alhamdulillah kita akan merunduk dan malu. Terlebih ketika kita meminta maaf, ya Allah, astagfirullahaladzim, di sini nih minta maaf. Bukan karena kita punya salah, tapi karena kita telah lupa, lalai bahwa yang memberi kepada kita adalah sosok yang maha besar. Begini aja lah. Bu Imas Laila Ningsih pernah melotot sama suami? Ini agak ini nih. Pernah ya? Oke, pernah. Pernah kan? Terus tiba-tiba Bu Imas sadar dengan hidayah dari Allah bahwa Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Kira-kira Bu Imas, dan Bu Imas tahu bahwa suami adalah anugerah Allah untuk memimpin ibu. Kira-kira Bu Imas akan istighfar habis-habisan nggak ke hadapan Allah? Ya Allah, ampuni saya, ternyata amanah darimu tidak saya perlakukan dengan baik. Astagfirullahaladzim. Mungkin begitu kita akan minta kepada Allah. Ya kan? Begitu kita akan meminta kepada Allah. Kita tidak lagi sembarangan menerima anugerah Allah. Sebut saja suami sudah dirumahkan. Kebetulan suami tidak memberi rezeki karena tidak ada penghasilan. Kita mau marah? Marah kita. Tapi setelah tahu karena kondisi itu adalah anugerah Allah, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita akan istighfar. Ya Allah, kata Pak Hamim, saya ridho ya Allah dengan kondisi ini. Kalau memang ini Engkau yang memberi, karena saya tahu Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Besar. Persis seperti Siti Hajar ketika ditinggal di Mekah oleh Ibrahim. Pergi Ibrahim, tidak natap lagi ke belakang, sampai Siti Hajar manggil-manggil. Ibrahim, akang menurang wakitunya. Akang. Ibrahim tidak menoleh. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim ditanya oleh Siti Hajar, apakah ini perintah dari Allah? Ya, Nabi Ibrahim membalik, demi nama Allah disebut oleh Siti Hajar. Ada apa? Apakah benar ini perintah dari Allah? Ya, ini perintah dari Allah. Balik Siti Hajar, balik kanan, kembali ke sekitar Ka'bah. Kenapa? Siti Hajar tahu yang memerintahkan yang Maha Kaya. Tenang dia. Yang memerintahkan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tenang dia. Ya kan? Kapan kita tenang? Karena kita bersama Allah yang kita kenal Maha Agung. Tugas kita menghadapi Ramadan, dan mudah-mudahan Ramadan hadir hidayah kepada kita bahwa Allah Maha Agung. Jadi rasanya Idul Fitri kita kembali kepada fitrah, kembali bertauhid itu rasanya kalau tidak terjadi kita harus ulangi Ramadan yang akan datang. Kenapa?
Karena dari Ramadan harusnya hadir keyakinan bahwa Allah Maha Besar. Saya yakin Bu Imas nggak akan berani lagi melotot sama suami, nggak berani itu. Karena tahu suami adalah amanah dari Allah ya Bu Imas ya. Dan Allah Maha Agung, Maha Besar. Saat di Arafah saya menangis mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim alladzi ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu setelah berhaji kesekian kali. Bukan haji yang pertama, berhaji yang kesekian kali, baru Allah anugerahkan hidayah. Allah Maha Besar. Di situ saya istighfar dan tidak berhenti menangis. Susah berhenti. Astagfirullah ya Allah. Malu. Sampai akhirnya saya merasakan sampai hari ini tidak ada pentingnya dunia ini. Dunia ini sama sekali nggak ada pentingnya. Rumah penting nggak? Uang penting nggak? Saya nggak butuh uang. Yang penting Allah beri rezekinya kan gitu. Rumah, ngontrak nggak apa-apa. Ya saya akhirnya karena saya punya udah saya berikan pada anak, pada istri, semua sudah beres. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak Bos. Sudah. Setelah saya sudah tidak punya apa-apa lagi, sudah. Buat saya yang paling penting adalah saya tidak mau mengotori hati saya dan menutup hati saya dengan harta sampai pada saatnya ya. Saya tidak kenal Allah karena mata hati saya tertutup oleh dunia ini. Ada uang, saya keluarkan zakatnya supaya tidak menutupi mata hati saya, supaya mata hati saya bisa melihat Allah dengan jelas. Ada kendaraan, saya tidak peduli lagi dengan kendaraan saya, terserah mau kayak gimana, yang penting saya rawat dengan sebaik-baiknya. Itu aja, karena ini adalah amanah. Sudah. Ini ketika laptop saya bermasalah dengan kameranya, apa saya bingung? Tidak, masih ada handphone yang bisa saya hidupkan kan? Enggak ada masalah, lempeng aja. Waduh, aduh, enggak. Biarin aja nanti matiin, nanti juga bisa hidup lagi mungkin, atau kalau enggak juga ada montir yang harus dapat rezeki dari laptop saya kan itu. Enteng semuanya. Ternyata semua sangat ringan. Sangat ringan. Apa yang membuat kita berat? Karena kita menganggap semuanya Tuhan. Karena itu menghadapi bulan Ramadan tolong ya, bersihkan jiwa kita dari kotoran. Apa kotoran apa? Kotoran kemusyrikan ketika kita menghambakan diri kepada selain Allah. Seperti menghambakan diri kepada pasangan. Suami kawin lagi marah, kita merasa tidak dicintai. Kawin lagi marah, kita merasa tidak dicintai. Jadi saya tidak akan membuat pasangan saya menjadi Tuhan. Ya. Kata anak saya, kalau Umi selingkuh gimana? Udah, kalau istri saya selingkuh sudah selamat tinggal, sok terusin sama yang itu. Saya pengen ganti yang baru juga, kan beres. Benar tuh, Pak Sep. Jangan nutur selingkuh mending nu anyar. Jelas atau itu. Saya sudah tidak akan kecewa lagi. Uang di meja dipakai sama anak habis, ya sudah pakai aja. Nanti Bapak nyari lagi, beres kan? Masalah bukan? Enggak lah, nggak ada masalah. Kebetulan rumah saya ini, di depan tuh tidak ada pagar Pak Us. Tidak ada pagar Pak Darsono, rumah saya. Jadi ada mobil muter, ada mobil muterin di depan, di carport saya, muterin. Kemudian ada keran juga di depan rumah, silahkan pakai, ada tukang bakso, masukin air, di situ ngambil air, di situ siapapun silahkan sajalah. Sudah ringan Pak, sudah nggak ada masalah lagi. Sampai suatu saat saya akan pulang, sudah tidak ada lagi yang memberati saya. Saya sudah tidak punya rumah, sudah saya kasihin ke istri, ke anak. Saya sudah tidak punya uang, saya sudah bagikan kepada mereka. Sudah ringan. Pas Israel datang, nanti Dudi siap, mau siap. Nggak takut, enggak. Itu gimana istriku? Cina kawin deui, beres tak? Tehese, enteng hidup teh. Kan ada ibu-ibu yang takut suaminya kalau ibu meninggal. Papa, kalau mama meninggal, liatin. Papa nikah sama orang gang lurah, jalan lurah, tingali. Bulan madu, mual tenang, dienek-enek, sia. Aya nu kitu. Banyak istri yang lebih memilih jadi jurik daripada jadi ahli surga. Iya kan? Itu karena apa? Jiwanya kotor.
Jiwanya kotor. Jiwanya terlalu dikuasai oleh pasangannya. Bersihkan juga jiwa kita dari yang lain. Dari apa? Dari makanan. Makanan itu harus yang halal. Sudah, kita sudah makan makanan yang halal insya Allah. Tapi satu hal yang lain. Makanannya halal, mencarinya halal, dimasaknya halal. Makannya pakai nafsu enggak? Sampai nambah lagi, putih, jengkol itu halal semuanya. Tapi ketika ikut, nafsu ikut. Maka ada sesuatu yang kotor dari makanan itu hadir. Saum, obatnya. Di kepala kita ini, Ustaz Asep, ada 3 ya, Kang Hamim, ada 3 otak. Otak binatang melata, binatang buas, otak binatang jinak, ternak, dan otak manusia. Dibersihkannya oleh saum. Mudah-mudahan otak hayawania, otak sabu'iyah bisa diredam, ditentramkan, yang ke depan otak manusiawinya saat Ramadan. Karena pada saat Ramadan semua kita jadi asik, istri juga nggak taat kepada suami. Ya kan? Itu ngedadak aja istri taat. Nah di akhir Ramadan aja nanti suami yang wajib taat ke istri. Kita terjajah kembali di akhir Ramadan. Jeung teu pugu-pugu eta Ramadannya. Apa hubungannya Ramadan dengan sepeda mini sob? Banyak orang bulan Ramadan akhir beli ke toko sepeda, beli sepeda mini. Jangan beri anak hadiah dari hasil ibadahnya, jangan dibiasakan anak matre. Hasil daripada anak matre dididik materialisme oleh kita Indonesia sekarang ini. Nah, mandi nak, nanti ibu beri coklat. Itu sama dengan ibu beli mie goreng, nanti berhadiah motor, sama nggak? Itu belajar judi itu. Puasa nak, nanti aku beri sepeda, papa beli sepeda. Itu juga belajar pamrih dari ibadah. Jangan. Ikhlas saja, latihkan ikhlas itu. Ikhlas saja. Nah itu. Jadi sifat-sifat kebinatangan kita buang dengan saum kita. Insya Allah seimbang, nanti otak kiri, otak kanan seimbang. Kemudian sifat-sifat kebinatangan pada kepala kita diredam dengan mengurangi makan, mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian juga harta yang mengotori hati kita. Sadus. Itu kita bersihkan dengan apa? Dengan zakat. Boleh zakat diberikan kepada orang kafir, kasihan daripada dia meninggal. Kalau memang dia butuh makan, beri dari zakat kita. Khusus jamaah masjid di sekitar kita. Ini jamaah masjid Ustadz Asep yang suka datang sajalah ke masjid kita ya. Yang rajin kita absen aja, nggak usah di depan dia, absen aja. ABCD siapa-siapanya. Siapa tahu di antara jamaah masjid yang rajin datang itu punya hutang. Bayarkan oleh kas masjid. Dulu saya jadi ketua DKM gitu. Yang punya hutang bayarkan. Bayar deh ke masjid daripada kamu terjerat renten. Diselesaikan dulu, nanti dia nyicil bayar ke masjid. Lama malah kemayar. Ikhlas, karena itu juga sodako dari jamaah. Masjidnya jadi makmur. Saldo kas masjid saya waktu saya jadi ketua DKM, 0. Ini Ustadz gimana buat pembangunan masjid? Pembangunan masjid urusan Allah. Allah yang akan membangunnya. Ayo kita mulai. Nanti Allah akan membantu sepanjang kita ikhlas. Kan itu, breng. Dulu jamaah saya nggak ada yang punya hutang, Pak Hamim. Nggak ada yang punya hutang. Kenapa? Dibayarin masjid. Karena dibayarin masjid, malu dia. Dan yang menghutangkannya juga malu. Ngutangin, apalagi rentenir. Nih dibayarin DKM. Berhenti itu. Kita memotong rentenir dari kas masjid. Gini-gini. Pak Asep, bisa nggak sih membangun mall? Membangun mall dengan uang wakaf? Bisa. Bisa nggak bikin jalan tol Merak Panarukan pakai dana wakaf? Bisa. Kenapa tidak terjadi? Kenapa tidak dilakukan? Padahal sangat bisa. Ini tidak dilakukan karena kapitalis tidak akan dapat untung kalau wakaf yang jalan. Ini yang ditakuti dari hadirnya khilafah. Kebayang, saya bikin mall, orang bayar sewa mall saya, hasil wakaf yang dibayarkan ke dana wakaf dikembangkan lagi, diberikan membayar fakir miskin dan lain sebagainya. Mereka membantu fakir miskin, membayar orang-orang yang punya hutang. Juara nggak sih?
beres umat Islam itu. Tapi itu tidak dilakukan karena kita umat Islam sudah mau bergerak, dihalangi. Ini urusannya apa? Kapitalis tidak akan punya uang, tidak akan punya penghasilan mereka. Kalau umat Islam uangnya udah dimainin. Ya kan? Kalau umat Islam uangnya sudah dimainin, Kang Wahono, sudah kapitalis tidak akan punya apa-apa itu. Kalah. Jadi kembali lagi, bersihkan harta kita yang menutupi jiwa kita dengan zakat, infak, sedekah. Kan ini belum Ramadan, bersedekahlah. Saya mencoba ini, Pak Darsono, setiap Jumat, saya dengan 10 orang ngumpul. Ini teman-teman main semua, Pak Wahono, Pak Ajat. Kami ngumpul, kemudian masing-masing kami, maaf ya, saya sebut saja nominalnya. Masing-masing kami mengumpulkan uang 5 juta. Itu setiap Jumat. Ini tidak semuanya ustadz-ustadznya, hanya saya sendiri, yang lainnya pengusaha. 5 juta ngumpul, 10 orang 50 juta. Saya ajak juga teman-teman di Zoom untuk Jumat berbagi, mereka transfer 5 sampai 7 juta lah, 57 sampai 80 juta. Hari Jumat, biasanya pada Jumat, sekarang lebih pagi, kita bagikan kepada lansia. Dengan harapan lansia bergembira, dan kegembiraan senyum lansia itu mudah-mudahan menjadi senyum kami di padang mahsyar nanti. Kenapa saya ingin membuktikan di hadapan Allah, dan ini sudah terjadi belasan tahun. Sudah belasan tahun kami lakukan. Ini teman bermain, main layangan dulu bareng-bareng 10 orang. Teman main semuanya. Ternyata saya tidak dimiskinkan, ini Pak Darsono, Pak Wahono. Kemudian di Ranca Ekek, saya tidak dimiskinkan oleh Allah. Habis nggak hartanya? Enggak. Malah bagi kasep, itu masalah tuh. Malah bagi kasep. Makin kasep, makin rodat. Sebab makin payu, makin liar ini teh menolaknya. Seperti itu. Nah, jadi bersihkan jiwa kita dengan zakat, infak, sedekah. Kemudian buang takabur. Takabur itu diantaranya apa? Merasa yakin kita akan hidup besok. Udah ya, kita ketemu besok ya. Insya Allah lah saya bayar besok. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak sekarang bayarnya? Kenapa harus besok? Belum tentu kita sampai ke besok. Misalnya hutang. Atau apapun lah. Itu takabur. Menganggap kita masih bisa hidup. Tadi pembersihan, hilangkan takabur pada jiwa kita. Jangan sampai ada takabur. Ya. Takabur itu sederhana kok, dari mulai hal-hal yang ada di dalam hati kita ya Pak Ghazali, ya, hal-hal yang ya Allah ya Robbi. Sering sekali kita lupa kalau itu takabur gitu. Hati-hati. Takabur itu menganggap kita ada punya kuasa dibandingkan Allah. Itu. Hati-hati. Kemudian juga harapan-harapan duniawi jangan lagi ada lah. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, enggak lah. Mudah-mudahan Allah memberikan keputusan yang terbaik untuk kami dan kami mendapatkan ilmu dari semua ini. Berakhir tanpa ilmu mubazir, ya kan? So pandemi berakhir, Pak Asep. Ustaz Asep sudah berakhir pandeminya, tapi Ustaz Asep tidak dapat ilmu apa-apa dari pandemi ini, rugi tuh. Sudah 2 tahun kita dipenjara oleh pandemi, tapi kita tidak dapat ilmu, sedih nggak? Itu. Punya istri cerewet, kita tidak dapat ilmu, nyekek istri dengan baik. Kan mubazir ya rasanya ya. Karena itu mudah-mudahan Allah memberikan ilmu dari apa yang sudah. Saya tidak berharap apapun dari dunia ini. Saya berharap sembuh dari sakit, enggak. Saya pengen berharap makin dekat dengan Allah dari sakit ini. Saya berharap sembuh dari sakit ini, enggak. Saya berharap saya dapat ampunan dari Allah, seperti itu. Jadi Masya Allah ya. Kita semua harus membersihkan diri kita ya, Abdul Buana, dari harapan-harapan duniawi sama sekali harus kita hilangkan. Ya, Pak Bambang Pitoyo, ya, Ibu Elis, Siti Aisyah, kita harus jangan sampai ada harapan-harapan duniawi yang berlebih. Sampai akhirnya banyak kan pertengkaran terjadi karena harapan-harapan duniawi yang berlebih. Yang pasti Allahus Samad, hanya Allah tempat saya berharap, tidak yang lain. Gitu. Ini perjalanan Ramadan kita, mudah-mudahan Ustaz Asep, Ustaz Uus, Kang Abar, semua ya, Mondari, Aisyah, ini ada yang pakai nama anak juga, Tuti,
dari Bandung, Pak Darsono, semuanya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena memang hanya itu yang kita harapkan. Karena kita akan pulang ya, Paus ya. Paus ya, kalau Paus pilih nih buat kita semua, milih mana? Meninggal hari ini, malam ini, dijamin masuk surga, atau meninggal 10 tahun lagi, dijamin masuk surga. Pilih kapan? Masya Allah. Masuk surga, Ustaz. Iya, kapan? Oke. Malam ini atau 10 tahun lagi? Pilihannya sulit. La haula wala pilihannya sulit. Malam ini juga kalau masuk surga siap, Ustaz. Subhanallah. Kalau kita sudah yakin Allah Maha Baik, dan Allah ya Pak Ghazali menyiapkan surga untuk kita. Karena barang siapa keluar dari rumahnya menuju salah satu rumah Allah, maka Allah akan berikan ampunan. Kita semua rajin pergi ke masjid, ke rumah Allah. Allah sudah pastikan beri ampunan pada kita. Pertanyaannya, sudah siap kita pulangnya? Saya sebut, saya siap. Karena saya tidak sanggup menghadapi masa tua. Ya Pak Musli ya, berat jadi tua itu ya Pak Musli. Itu. Apalagi tua, terus tidak ada yang bantu. Punya anak 6-nya sukses. 1 di Amerika, 2 di Eropa, 3 di Jepang. Hilang semua Pak Teguh, anak-anak di luar negeri karena sukses semuanya. Saya sama siapa? Punya anak sukses? Salah. Punya anak gagal? Salah. Serba salah dunia ini. Punya suami tampan, takut direbut orang. Punya suami tidak tampan, malas ngelihatnya, kan itu. Serba salah, serba salah. Dua-duanya tersiksa. Punya uang banyak, malas ngitungnya. Tidak punya uang banyak, rindu pengen ngitung ya apapun. Ya itu, sering sekali kita lupa bahwa ternyata dunia ini semuanya tipu menipu saja. Kita pikir anak kita yang membahagiakan kita sampai kita minta kepada Allah anak. Setelah punya anak, semuanya bikin rumit anaknya. Salah juga. Tidak punya anak, salah juga. Punya anak soleh, ada orang yang sombong di hadapan saya waktu itu. Dia sombong Pak Bar. Kenapa saya sebut sombong? Karena dia anaknya kebetulan zaman SBY jadi menteri ibu ini. Ustadz, alhamdulillah itu menteri itu anak saya itu. Itu hasil susah saya ngedidik dia. Saya bilang, emang ibu gitu yang ngedidik? Iya itu. Coba kalau Allah yang mendidiknya, mungkin dia nggak akan jadi menteri, jadi presiden. Karena ibu yang ngedidiknya, jadi hanya jadi sampai menteri aja. Nangis ibu itu. Jangan sombong. Karena boleh jadi anak kita yang soleh membuat kita ibunya, Ibu Imas, menjadi ahli neraka. Suaminya soleh, istrinya sombong tuh. Sukses suami itu karena ada istri di belakangnya. Waduh, gaya. Itu 1, udah sukses. Apalagi 2, istrinya ya. Seperti itu. Nah, jadi ada pikiran, orang tuh gampang aja nganggap dirinya yang menjadi penyebab. Kalau nggak ada mama, ini buang kalimat-kalimat takabur seperti ini. Kalimat-kalimat sombong seperti ini. Bersihkan hati kita dari takabur, harapan-harapan duniawi sudahlah. Ya. Kita tidak lagi berharap dari suami, biar kita ibadah saja kepada Allah bersama suami. Ya, Bang Hendra tidak lagi berharap dari istri, kita beribadah sajalah kepada Allah melalui istri ya. Seperti itu. Ini akan sangat luar biasa. Nah itu. Nah hadirin. Rombongan kita ini menjadi rombongan yang ngabring menuju surga. Amin. Bring semua jalan menuju surga ya Allah. Pak Teguh dulu punya teman-teman ngaco ya Pak Teguh ya. Waktu muda dulu ada yang begini dan begitu. Oleh Allah diapakan Pak Teguh? Dipisahkan Pak Teguh dengan mereka yang ngaco-ngaco itu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Pak Teguh tentram. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Nah ini Pak Musli tentram ini. Dalam keadaan Allah ridho dan dalam keadaan kita ridho diatur oleh Allah. Amin, amin. Austin ridho punya istri Bang Hendra. Bang Hendra juga ridho punya istri Austin ya, punya suami Bang Hendra, masing-masing ridho. Karena ridho sudah tidak ada lagi cemburu, sudah tidak ada lagi saling marah, sudah tidak ada. Ini anugerah Allah. Nah, kalau kita ridho, Allah ridho, wadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah engkau ke dalam kelompok hambaku. Siapa kelompok hamba Allah? Kita. Dengan siapa? Pak Pupun sekarang saya yakin teman-temannya udah soleh semua ya Pak Pupun ya. Sudah soleh semua. Dari A sampai Z sudah. Teman-teman yang solehnya masih ada nggak? Ada sih, tapi udah jarang ketemu kan itu. Udah jarang ketemu, malah
lebih banyak ngilangnya orang-orang yang tidak soleh dari kita. Oleh Allah diseleksi itu teman-teman kita. Sebagian pergi meninggalkan kita, bukan kita yang meninggalkan mereka. Wadukhuli fi ibadi. Selanjutnya ini akan menjadi teman kita di padang mahsyar. Kita akan berduyun-duyun menuju surga. Apa kata malaikat di gerbang surga? Tibtum. Masuklah, selamat datang, welcome, silakan masuk surga. Oh, kita semua ngabring itu masuk surga, kebayang nggak sih? Ini yang luar biasa. Saya berharap, saya bersama para ustadz kalau ngumpul selalu bicara yang kayak gini nih. Kalau ngumpul bicara kayak gini, dan karena kami ingin rame-rame mendapatkan surga, al-jannah, al-firdaus. Ini yang kita harapkan tentunya. Nah, itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Darsono untuk siapa ya MC-nya tadi, kepada Pak Us, untuk melanjutkan. Ya, siap. Untuk melanjutkan acara ini, karena kita bisa tanya jawab aja ya kalau ada, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mangga Pak Us. Paus deh. Jazakallah khair. Terima kasih, jazakallah khair Pak Kiai. Insyaallah kita akan masuk sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan yang akan bertanya bisa melalui chat juga, atau mungkin bisa langsung mengaktifkan audionya untuk yang akan bertanya. Kami buka termin pertama. Termin pertama barangkali pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang akan bertanya langsung saja mengaktifkan audionya. Ada dari Bapak Ibu, silakan Pak. Bu. Baik. Saya mau bertanya. Pak Budi Laksono, Pak. Silakan. Pak Budi Laksono, silakan. Pak Budi. Silakan. Baik, Pak bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Ustaz, dan tadi Rasulullah itu adalah saat berduka, dan beliau benar-benar terhibur dengan taunya, bahkan Ainul Haq tahu bahwa Allah itu Maha Besar. Nah, kondisi saat ini Ustaz, saya pengajar, banyak mahasiswa ataupun banyak orang yang saat hopeless itu bingung untuk mengetahui Allah Maha Besar secara hakiki atau empiris Ustaz. Bagaimana metode supaya dia paham saat hopeless itulah sebenarnya saat dia punya peluang untuk tahu Allah Maha Besar dan dia bukan siapa-siapa. Mohon arahannya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi Laksono, Masya Allah, memang ini problem kita semua. Saat hopeless ini sebetulnya di situ Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Karena itu fasabbih bihamdi rabbik. Tasbih saja terus. Dengan terus memuji Allah. Ya. Tasbih terus, subhanallah, subhanallah. Dengan harapan kita puji Allah sampai suatu saat Allah anugerahkan hidayah kepada kita. Karena itu jangan lupa, kita yang tentram ataupun yang punya masalah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu ucapkan terus. Saya ucapkan sampai saya tertidur pulas. Dan waktu itu di Arafah saya berharap, ya Allah, waktu saya bolak-balik baca surat Ar-Rahman, saya ucapkan juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Saya hanya berharap, ya Allah, izinkan saya menikmati indahnya agung dan akbar dan azizmu, ya, besar dan perkasa, keperkasaanmu. Itu luar biasa, luar biasa. Dan saya pernah akun WhatsApp saya dihack orang, kemudian orang isinya ada WhatsApp ngaco lah ya. Galau saya. Waktu saya nerima, kok WhatsApp saya ada WhatsApp ngaco gini, disebut Ustadz Cabul lah. Ya Allah, padahal itu sama sekali bukan. Akhirnya saya hanya berlindung kepada Allah. Saya mau ngadu sama siapa coba dengan kondisi seperti itu? Hanya kepada Allah. Terus saya ucapkan kalimat seusai sholat, meskipun ini doa di antara dua sujud, Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wadini wafuhani. Itu saya ucapkan terus sambil subhanallah, alhamdulillah. Harapannya apa?
Harapannya doa tadi diijabah, dan harapan lainnya saya ingin Allah mengizinkan saya menikmati indahnya mengenali Allah. Itu harapan besar sekali. Sampai tiba-tiba saja menangis kita. Istighfarnya juga istighfar malu itu di hadapan Allah, Pak Budi. Setiap istighfar sekarang saya merasakan betul, mungkin jelas itu karena saya banyak dosa, tapi yang paling pasti karena saya yang sangat kecil ini didengar oleh Allah yang sangat besar. Malu saya. Malunya itu yang bikin nangis. Ya Allah, ya Rabbi. Nah itu. Jadi kepada teman-teman saya juga, kepada santri-santri saya selalu mengenalkan Allah. Karena itu dimulai dari rumah ya, kepada anak. Itu coba, itu matiin. Allah tidak suka kalau jam sholat gini masih ada TV hidup. Anak-anak kecil kan suka nonton ya di TV gitu. Tutup, matiin. Saya coba kenalkan itu dari sejak kecil supaya tidak susah pada saat galau, saat remaja, saat besar nanti. Jadi dimulainya dari sejak kecil, Pak Budi. Anak-anak saya, cucu saya, anak saya juga gitu. Waktu anak saya main lagi belajar jalan dulu, dia pegang daun pohon-pohon di pot. Saya tidak marahi dia, saya hanya kasih tahu, nanti Allah tidak suka kamu ngerusak pohon ini. Pohon ini nangis, nanti Allah nggak suka sama kamu. Nah, jadi terus saya arahkan ke Allah, alhamdulillah. Tumbuh besar dengan tangguh karena semuanya mereka biasa mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa ngedadak gitu. Ya, kita ajak saja teman-teman kita, sahabat-sahabat kita siapapun. Mungkin juga Pak Budi sekarang belum merasakan kehadiran itu. Tapi insya Allah Pak Budi dengan hadir, mungkin sekarang acara Zoom ini nggak ada artinya buat kita. Ceramah yang kayak gini sih, nggak apa-apa. Yang penting ada berkah nantinya. Suatu saat ini dikumpulkan oleh Allah menjadi bahan peledak di dalam hati kita sehingga meledakkan semua kekakuan dan kebekuan hati kita. Bam, mencair dan hadirlah Allah. Itu. Ya, hadir Allah. Allah berikan anugerah kepada kita atas kesungguhan kita. Karena itu kepada DKM siapapun jangan pernah putus asa untuk berdakwah. Siapa tahu dari dakwah-dakwah yang kita laksanakan di masjid akan memberikan kunci-kunci pintu hati para jamaah, sehingga jamaah suatu saat paling tidak saat menghadapi syakaratul maut menikmati indahnya rindu kepada Allah. Pas nanti malam Pak Uus, Israel datang ke rumah Pak Uus nanya, Pak Uus sudah siap? Kata Israel. Kata Pak Uus yang ikhlas, insya Allah saya sudah rindu bertemu Allah. Juara itu, ya kan? Ya Pak Budi ya siap Pak Budi ya kalau nanti malam dipanggil kan? Siaplah, insya Allah. Ya siaplah. Paus sudah siap kok tadi asal ke surga ya Paus ya. Itu. Monggo yang lain. Monggo Paus. Baik, silahkan. Barangkali ada yang lain yang akan bertanya. Langsung saja mengaktifkan audionya. Silahkan. Dari ibu-ibu mungkin perwakilan dari ibu. Silahkan. Ini gangguan saya dapat kabar dari teman-teman IT bahwa gangguan di Zoom ini banyak sekali, bahkan di di Zoom saya itu sampai gambar porno Pak. Masya Allah, samping suara-suara bising seperti tadi gambar porno. Ini karena kita belum punya teknologi sendiri ya kan. Ini juga peringatan. Kalau kita sudah punya teknologi sendiri, insya Allah kita pakai, nggak akan ada orang yang bisa berani gitu ke kita kan itu. Ini teknologinya milik mereka, jadi ya sudahlah kita tawakal saja ya. Enggak bertanya bagaimana apa sih? Baik. Ini pertanyaan dari Pak Abar. Pertanyaannya, izin bertanya sebagaimana ria atau latihan membersihkan kotoran yang melekat di hati ini setiap harinya supaya ikhlas begitu. Masya Allah, dimulai dari yang paling kotor, harta. Jangan sampai harta membuat kita lupa bahwa Allah Maha Kuasa, Pak Abar. Jangan lagi peduli tentang harta. Benda, jangan lagi peduli, terserah benda mau rusak ya. Ini laptop saya pernah dilempar, diambil oleh cucu saya, dilempar ke kolam. Wafat sudah laptop. Saya hanya peluk cucu saya, terima kasih, kamu sudah bikin tukang laptop kaya. Bapak beli lagi, Abah beli lagi, tidak susah kan? Kalau tidak sempat beli ya sudah, berhenti dulu kan itu ya, nggak ada masalah. Harta dulu, kalau kita sudah bisa menganggap harta ini sesuatu yang tidak ada apa-apanya ya Pak Darsono, insya Allah, maka Allah akan hadir untuk kita. Gini, hati saya ini hanya sebut saja kalau kotak ya,
hanya 5 kali 5 meter hati saya. Berarti 25 meter saja. Atau kalau kubus 5 kali 5 kali 5. Berarti hanya 125 meter kubik. Ya, oke. 125 meter kubik ini saya isi dengan uang, harta, TV, mobil, dan lain sebagainya, benda-benda. Kira-kira jadi sempit nggak 125 meter kubik itu? Jadi sempit. Jadi sangat sempit. Padahal Allah Maha Besar, Pak Abar. Kira-kira bisa nggak kita simpan? Allah sudi nggak hadir di hati kita? Allah yang Maha Besar sudi nggak hadir di hati kita yang sangat sempit? Itu lapangkan hati kita. Lapangkan hati kita, jangan kita isi banyak hal. Kalau perlu jangan diisi apa-apalah, biar Allah saja isinya. Yang lain kita titip aja kepada orang-orang di sekitar kita ini. Uang saya pegang di tangan kita, saya tidak dimasukkan ke dalam hati. Ya, semuanya, kendaraan, perhiasan, semuanya. Apalagi saya sudah ini Bu Lela, saya sudah sesak ya oleh yang namanya harta. Udah capek mikirinnya, udah saya kasihin aja sama anak-anak. Udah, sudah habis semuanya, sudah, saya tidak punya apa-apa. Ternyata dengan cara seperti itu, plong, saya bisa sholat tahajud tenang, saya bisa berdoa kepada Allah tenang, termasuk mendoakan negara, mendoakan presiden, mendoakan Pak Luhut Binsar Panjaitan, saya doakan itu. Ya, Pak siapa lagi? Pak Hendro Priyono juga saya doakan. Doanya rahasia lah, mau beja-beja gitu. Nah, yang jelas saya doakan. Dan ketika saya mendoakan tutup, ini nikmat sekali, bahkan saya mendoakan istri, mendoakan anak, menantu, besan, saya doakan ini. Nikmat sekali. Jadi doa itu bukan untuk, ternyata Bu Dewi, doa itu untuk saya, ketika saya mengucapkannya, saya menikmatinya Bu Dewi. Itu. Jadi sudah tidak, bahkan doa kan umumnya hawa nafsu ya. Ya Allah, berikan kepada saya kemampuan untuk membeli rumah tetangga ya Allah, rumah sebelah bersama isinya. Kebetulan isinya janda, jadi pengen kebeli semua itu rumah dan isinya. Itu nafsu kan ya Bu Lela ya? Ya Allah, itu sudah nggak lagi, udah nggak penting lagi doa. Ya Allah, solehkan suami saya, udah nggak penting lagi. Ya Allah, solehkan anak saya, udah nggak penting lagi. Saya hanya udah nyuruh aja kepada dia, ya Allah, solehkan anak saya berdoa, saya minta anak saya sing soleh, kamu harus soleh. Udah, sisanya saya berbuat baik saja. Itu jauh lebih tentram Pak Abar. Saya punya penyakit, dan saya tidak pernah hiraukan penyakit itu. Dan penyakit itu cukup serius. Dan itu saya alami tahun 90, Masya Allah, 88, sebelum ibadah haji lah, 88 kurang lebih. Saya ibadah haji 90. Ya, saya divonis usia saya sekian. Akhirnya kata, saya ingat sekali, mungkin ada yang kenal Pak Kiai Anton Timur Jailani di MUI Pusat. Saya datang ke sana, ngebut pakai mobil dari Bandung, lurus sampai Istiqlal. Di Istiqlal saya dicubit oleh Anton Timur Jailani. Beliau bilang, kenapa kamu nangis? Saya ceritakan, saya dicubit habis-habisan Bu Lela. Saat dicubit sampai saya nangis, kenapa nangis? Kenapa ngejerit? Sakit. Kalau badan kamu punya kamu, hilangin sakitnya. Tapi karena badan kamu bukan milik kamu, serahkan semuanya kepada Allah. Karena badan kamu milik Allah. Hidayah Allah datang Pak Abar. Serta merta saya tentram waktu itu. Pas saya pulang lagi ke mobil, saya mau balik lagi ke Bandung, Pak Kiai bicara sama saya sambil ngaleng lah ya, apa bahasa Indonesianya ngaleng. Ngaleng, memeluk begini, merangkul gitu, ngaleng ini beda. Sambil dikaleng ya Pak Jaka, beliau katakan, jangan kamu pikirkan penyakit kamu, yang harus lebih kamu pikirkan adalah ibadah kamu. Hari ibadah itu di pikiran, hari penyakit di pikiran, hari itu kan bahasa nanti. Udah, saya pikirkan ibadah saya aja. Sampai saya bikin madrasah gratis, karena saya memikirkan ibadah. Sudah 22 tahun madrasah itu berdiri gratis, dan saya cari uang sendiri buat bayar guru. Dan alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja. Apa yang terjadi setelah diperiksa kurang lebih tahun 2001 atau tahun 2000 saya diperiksa lagi. Penyakit saya itu hilang Pak Abar penyakitnya. Karena yang saya besarkan Allah, yang lain saya anggap nggak ada. Itu. Mangga, Paus. Masya Allah. Baik, satu penanya terakhir barangkali karena keterbatasan waktu. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran, silakan untuk mengaktifkan audionya atau bisa melalui chat ya, silakan.
Ya, Bu Riri, jangan tidur Bu Riri. Dia pakai foto aja ini tuh baru tidur, ada yang udah hilang. Nanti coba deh oleh admin jangan dulu dimatiin Zoom-nya. Itu ada yang sampai jam 3 terus hidup itu. Karena apa? Karena ketiduran, pules itu. Ada itu. Ustaz hafal sekali ya. Ya saya pernah ngalamin, Zoom saya pernah, saya diemin aja sampai larut malam. Hidup semua itu, ya Allah. Dari 300 partisipan yang off, jadi tinggal 200 sekian, rupanya tidur semuanya. Nah, iya, jadi lupa ngematiin. Udah saya hidupin aja. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Bu Dede, silakan. Rupanya tidak ada. Mari kita bermunajat saja ya. Kita berdoa ya, Paus. Ya, siap. Kita bersama-sama bermunajat. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita ini. Tadi gara-gara hacker tadi. Jadi hidup kan video saya itu. Hikmahnya luar biasa. Masya Allah. Ada satu pertanyaan nih. Oh, terakhir Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz. Mangga. Silakan. Baik, silakan. Atau dari Bu Dede, bagaimana cara agar ikhlas menghadapi semua ujian ini, Ustaz? Kalau kita tahu, kalau saya kelas 3 SMA, terus saya tahu dengan ujian ini saya bakal lulus, kira-kira sungguh-sungguh nggak saya menyelesaikan ujian? Sungguh-sungguh. Tapi kalau saya tidak tahu bahwa dengan ujian ini manfaatnya lulus, maka saya akan capek menghadapi ujian itu. Yakinlah Bu Dede, bahwa ujian ini akan membuat kita lulus. Dan satu hal, Bu Dewi, tidak ada yang Allah anugerahkan kepada kita yang beriman kecuali karena Allah sayang kepada kita. Dan ujian adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah agar kita menjadi bijaksana. Orang-orang jelek di sekitar kita diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada kita, Pak Teguh, bukan untuk membuat kita sakit hati kepada dia, tapi untuk kita belajar dari keburukan dia untuk kita menjadi orang hebat. Hanya orang-orang yang mampu menemukan hikmah, orang yang belajar itu akan mampu menemukan hikmah. Orang-orang yang belajar dari kondisi adalah orang-orang yang akan bijaksana. Nah itu hikmah itu kan ilmu, orang dapat ilmu. Jadi mubazir sekali kalau pandemi ini kan ujian. Pandemi ini berlalu begitu saja beres, keprok, terus kita tidak dapat ilmu. Saya dapat ilmu dari pandemi ini. Bagaimana mengatur asupan vitamin. Itu tidak sembarangan, nanti bisa overload, nanti vitaminnya bahaya. Terus juga bukan hanya itu, saya juga dapat hikmah. Ternyata banyak bapak yang tidak bisa jadi imam sholat. Ketika jadi imam sholat, ya Paus, gara Pak Teguh ada yang jadi imam sholat, bapaknya selalu aja jadi imam itu duhur asar. Subuh maghrib bisa nggak mau dia. Dan kalau zahar dia menghafal suratnya kan. Akhirnya anaknya maksa, karena anaknya maksa akhirnya si bapak belajar Quran. Menghafal Quran Pak Budi. Eta surat Al-Insyirah dihafalkan Pak Budi oleh si bapak, udah beres. Udah, sekarang bapak sholat maghrib. Tuh gaya si bapak udah hafal Quran. Dah. Sholat maghrib, eta mah Allahu Akbar. Oh, anak-anaknya bahagia bapaknya jadi imam. Allahu Akbar. Pasti dakap gini langsung. Alam nasrah laka sadrak. Subhanallah kata anaknya. Alam nasrah laka sadrak. Subhanallah. Alam nasrah laka sadrak. Subhanallah. Baliklah bapaknya kan ke anaknya nanya. Salah bapak naon itu subhanallah subhanallah. Al-Fatihah nah acan bapak langsung alam nasrah. Rupanya keburu-buru dia takut lupa lagi. Itu. Jadi semua saking itu semangatnya. Ya saking semangatnya itu. Ujian yang bisa membuat kita lulus, makin bijak, makin baik. Ya insya Allah saya bersyukur. Punya istri cerewet ya, Pak Mondari, nggak usah kecewa. Istri cerewet memang bagus, sudah simpen kamarnya agak di depan ya Bang Hendra. Simpen di depan supaya kalau ada maling masuk dia langsung ngacir itu malingnya kan. Itu gunanya istri cerewet, lebih hebat dari ronda kan itu. Punya suami atau pulang selalu malam ya alhamdulillah aja lah, pokoknya begitu. Jadi ujian akan indah kalau kita jadikan pelajaran. Dan itu akan menjadi sia-sia kalau hanya kita keluhkan saja. Itu Pak Us. Baik. Nampaknya kita dibatasi oleh waktu, Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan. Mudah-mudahan niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan akhiri pertemuan ini dan mungkin Ustaz boleh kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan. Baik, kita berdoa dengan hanya berharap kepada Allah saja.
Dan saya juga tidak berharap kepada doa saya ini. Mudah-mudahan doa kita ini membuat kita mendapatkan nilai ikhtiar dari Allah, dan Allah memberikan kepada kita ijabah sesuai dengan penilaian Allah mana yang paling pantas dan paling baik untuk kita, bukan dengan apa yang sesuai dengan apa yang kita minta, karena yang kita minta adalah kumpulan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah memilihkan untuk kita yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, ampuni kami, ampuni pasangan kami, ampuni putra-putri kami ya Allah. Ampuni sahabat-sahabat kami dan segenap hamba-Mu yang memohon ampun padamu. Allahumma ya Allah, kami berserah sepenuhnya padamu. Bimbing kami, tuntun kami, bawa kami ke ruang ridho-Mu ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami tersesat di rimba kezaliman. Allahumma ya Allah. Amin. Pada malam hari ini khusus kami memohon untuk semua orang tua kami yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ampuni orang tua kami ya Allah. Sayangi kedua orang tua kami karena mereka pun sudah menghabiskan semua daya dan upayanya untuk menyayangi kami anak-anaknya. Amin. Engkau biarkan orang tua kami tidak mendapatkan kasih sayang-Mu di dunia ini dan di akhirat-Mu nanti. Amin. Ya Allah, kayakan kedua orang tua kami di dunia ini dan di akhirat-Mu ya Allah. Amin. Karena kekayaan mereka pun pernah kami habiskan. Amin. Allahumma ya Allah, jangan Kau biarkan kedua orang tua kami terluka. Karena mereka juga selalu menjaga agar kami tidak terluka. Amin. Jangan Kau biarkan kedua orang tua kami sakit di dunia ini dan di akhirat-Mu nanti ya Allah. Amin. Karena mereka juga selalu saja menjaga kesehatan kami. Amin. Ya Allah, temui kedua orang tua kami dengan senyum-Mu di barzah-Mu. Karena dari mereka dan hanya dari mereka kami mendapatkan senyum yang paling tulus. Allahumma ya Allah, anugerahkan surga bagi kedua orang tua kami tanpa hisab. Amin. Karena mereka juga selalu saja menganugerahkan surga kepada kami tanpa syarat ya Allah. Amin. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Amin. Mereka juga selalu memaafkan kami saat kami bersalah tanpa kami minta. Ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang selamat menghadapi bulan Sa'ban ini. Amin. Kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin. Kami ikhlas ya Allah. Seandainya Engkau tidak izinkan kami untuk menikmati saum di bulan Ramadan tahun ini, kami pulang sebelum Ramadan datang. Kami ikhlas ya Allah. Hanya kami mohon padamu, ampuni kami. Amin. Ya Allah. Jangan Kau biarkan kami mendapatkan siksa-Mu di barzah-Mu, juga di akhirat nanti. Ingin mendapatkan anugerah cinta-Mu, karena kami pun ingin jatuh cinta padamu. Jujur ya Allah, kami belum jatuh cinta padamu. Tapi kami akan selalu meminta agar kami jatuh cinta padamu, digerakkan oleh-Mu, dan Engkau mencintai kami. Ya Allah, suatu saat Kau wafatkanlah kami dalam husnul khatimah. Istirahatkan kami semua di barzah-Mu dengan ketentraman kasih sayang-Mu, dan pada hari kebangkitan nanti bangkitkan kami dengan ridho-Mu untuk Engkau bawa kami ke surga-Mu. Kami berserah sepenuhnya padamu ya Allah. Kabulkan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Amin. Fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.